menabung secara rutin. Ibu-ibu semuanya, di sini saya akan bertanya kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu di rumah sering menabung? Enggak, Pak. Oh, kok nggak pernah nabung? Kenapa nggak pernah nabung, Pak? Uangnya nggak cukup untuk keperluan sehari-hari, kurang. Uangnya nggak cukup untuk keperluan sehari-hari ya. Terus ibu Amalia bagaimana ibu Amalia? Sering menabung di rumah? Iya, banyak yang nggak pernah sering menabung ya di rumah. Oh, Ini masih baru datang. Kalau Ibu Sukuriah bagaimana Ibu Sukuriah sering menabung di rumah? Ibu, bagaimana? Sering menabung? Ya, enggak menabung ini Mas. Kenapa nggak pernah menabung, Ibu? Ini pemasukan suami buruh tani Pak. Oh, buruh tani. Iya. Jadi keuangannya tidak menentu, Bu ya? Oh, iya betul itu Pak. Jadi di sini ibu-ibu saya jelaskan bahwasanya sangatlah penting kita menabung karena ini akan diperlukan untuk kita nantinya ada kebutuhan mendadak gitu ibu ya. Ya. Jadi menyisihkan pendapatan untuk tabungan sejak awal adalah sangat penting, sedikit demi sedikit secara rutin agar lama-lama menjadi bukit. Misal sebagian besar dari kita tidak yakin bisa menyisihkan uang untuk menabung karena pendapatan terbatas dan tidak tentu. Tapi kita harus ingat bahwa menabung itu harus dimulai sedikit demi sedikit secara rutin agar lama kelamaan menjadi bukit. Menabung harus disisihkan sejak awal, bukan menunggu sisa setelah seluruh pengeluaran terpenuhi, karena tidak akan pernah ada sisa pengeluaran ibu-ibu. Jadi ibu-ibu harus menabung ya di rumah ya. Kita lanjut ibu-ibu ya. Kita buka buku pintarnya di halaman 87 ya ibu-ibu ya. Di situ ada gambar ibu-ibu ya. Coba kita lihat Bu ya. Ya, kita bagiin ibu ya. Nah, coba dilihat Bu ya. Nah, ya. Itu ada cerita tentang Ibu Dewi dan Ibu Titin ya. Ya. Ceritanya itu. Ya, Ibu Dewi dan Ibu Titin. Tugasnya Bu, di situ kan ada 1, 2 sampai 7 ibu-ibu ya. Agar kita urutkan cerita Ibu Dewi dan Ibu Titin. Nah, di sini kita akan ambil hikmah pentingnya tentang menabung ibu-ibu. Coba kita lihat sama-sama, Bu. Ya. Udah dilihat semua, Bu? Ya. Udah ya? Di situ kan masih acak, Bu ya? Ya. Nomornya masih acak semua, belum urutan begitu ya. Nah, di sini saya tugaskan ibu-ibu setiap kelompoknya untuk mengurutkan cerita Ibu Titin dan Ibu Dewi ya, dimana itu pentingnya menabung ibu-ibu. Coba saya kasih waktu 5 menit Bu ya, saya kasih waktu 5 menit ya. Kita lihat ya. Nomor 1 itu kira-kira nomor berapa itu Ibu urutannya? Nomor 1. Nomor 1 ya. Kasih bocoran ya. Nomor 1 itu ada di nomor 4 ya ceritanya itu. Uang PKH sudah masuk ke rekening, harus disisihkan sebagian untuk ditabung. Terus kalau Ibu Titin itu Bu Dewi ya, Bu Titin 3 bulan lagi kita dapat uang PKH lagi.
belanjakan saja semuanya keperluan keluarga, kan tidak ada habisnya, kata Bu Titin ya. Itu tidak baik dicontoh itu ibu-ibu ya. Ya. Coba diurutkan, itu saya kasih bocoran satu ya, nomor untuk urutan nomor 1 itu nomor 4 ya, di gambar nomor 4 ya. Iya. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah Ditulis. Basi. ditulis. Nomornya aja yang tulis 1, 4, 3. Ya. Nah, terus bawahnya berapa? 4, 2, 3. Oke, udah ibu ya. Udah. Nah, ya sini kumpulkan Bu. Coba kita lihat sama-sama ya. Udah nggak apa-apa. Kumpul. Oke, iya. Oke. Nah, sekarang ini ibu-ibu, biar kita tahu semuanya ya. Jawaban dikumpul. Mengapa harus menabung di klip cat 2C itu Bu ya. Nah, kita tempel di sini Bu ya. Nah, itu kan cerita Ibu Dewi dan Ibu Titin. Coba kita bahas ya satu-satu ya. Kalau ibu ini kayaknya benar semua, bagus ini ibu Syukuriah ini bagus ini, tepat jawabannya. Jadi nomor 1 pada gambar itu adalah nomor 4, uang PKH sudah masuk kata Ibu Dewi ke rekening, harus disisihkan sebagian untuk ditabung. Terus jawaban nomor 2-nya itu ada di gambar nomor 6 ya urutannya ya. Menabung itu penting untuk berjaga-jaga. Nah terus kata Ibu Titin, percuma nabung sedikit sampai tua pun tabungan tetap kecil. Walau sedikit lama-lama menjadi bukit kata Ibu Dewi. Terus lanjut lagi. Urutan nomor 3 di gambar itu adalah nomor 1 ya. Menabung tidak harus banyak, yang penting rutin, sisihkan selalu di awal, jangan tunggu ada sisa. Lebih baik penuhi keinginan keluarga, karena kalau tidak dipaksakan tidak mungkin akan terwujud. Si Ibu Titin ya, Ibu Titin ini belanja terus ya kerjaannya, tapi kalau Ibu Dewi ini menabung dia. Wah repot amat katanya, masa bodoh lah kata Bu Dewi ya. Nah suatu hari nih Bu, suami dari Ibu Titin ini rupanya yang namanya musibah kan nggak tahu, gebrak nomor mobil itu ada di gambar Bu ya. Iya itu nomor 2 itu ya gambar. Nah pasti kebingungan lah si Ibu Titin. Waduh gimana ini, mau ke rumah sakit, mau berobat, nggak ada uang kan. Terus kita lanjut lagi di ceritanya lagi, Pak, kata Bu Dewi ya, Pak tabungannya sudah cukup untuk bayar uang pangkal anak kita untuk SMP, bahkan masih ada lebihnya. Kata suaminya, syukurlah Bu, tidak sia-sia kita disiplin menabung. Masih ngobrol, tok 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 tok, permisi, bunyi yang gedor pintu itu ya ceritanya ya. Rupanya Ibu Titin yang datang ke rumah Bu Dewi ya. Terus dibukalah sama Ibu Dewi. Ada apa Bu? Ada apa? Terus sambil gelisah minta tolong begitu ya. Tolong Bu, suami saya kecelakaan. Saya harus bawa angkot untuk bawa ke rumah sakit, tapi tidak ada uang, tabungan juga tidak ada. Namun karena Ibu Titin ini tadinya ada lebihnya, kata Ibu Titin, pakai dulu tabungan saya untuk sewa angkot dan keperluan lain. Terus si Ibu Titin mengucapkan terima kasih
untuk pinjaman uangnya kami kembalikan setelah suami saya bisa kerja lagi. Tapi dicicil ya Bu, kata Ibu Titin. Jadi ibu-ibu di situ kan tentang cerita itu kita bisa ambil hikmah. Sangatlah penting ya untuk menabung. Iya. Di mana menabung itu tidak perlu banyak ya, namun dia rutin sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jadi ibu-ibu menabung itu sebaiknya kita rencanakan dengan baik ya, jangan sampai seperti Ibu Titin yang tidak sering menabung ya, nggak pernah menabung, jadi menyepelekan semua urusan itu. Suatu ketika ada keperluan mendadak seperti kecelakaan, itu kita kan ada tabungan. Menabung itu penting untuk menghadapi situasi yang sulit dan darurat dan mencegah berhutang kembali. Menabung bisa juga untuk mencapai tujuan tertentu seperti untuk membayar uang pangkal sekolah anak, uang kuliah, biaya melahirkan, renovasi rumah, membeli tanah, buka modal usaha. Yang suka ibadah juga bisa untuk naik haji dan keperluan lain-lainnya. Dari sini ibu-ibu sudah paham ya? Paham ya? Kalau sudah paham nanti dilanjutkan oleh rekan saya Pak Ahmad Saini ya. Sebelumnya kita salam ini dulu, tepuk ini dulu ya Bu ya, tepuk apa namanya, karena kita di Lampung ya, tepuk tabik pun boleh Bu ya, tepuk tabik pun Bu ya. Oke, tepuk tabik pun, jawabnya Ibu ya pun.